Saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara yang berada di sini maupun yang mengikuti lewat siaran langsung internet, siaran tunda, baik di dalam maupun di luar negeri, kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan dengan kita sekalian. Bersama kita akan memulai ibadah pada sore hari ini, sekaligus rangkaian doa puasa sesi kita ketiga, biarlah kuasa Tuhan tetap dicurahkan di tengah-tengah kita sekalian. Bersama saya undang bangkit berdiri menyanyikan lagu dari nyanyian rohani nomor 119, Kami Berkumpul Tuhan, haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu, biar belas kasihan-Mu Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Tuhan, haleluya. Doa pembukaan saya serahkan pada Pak Gembala. Biar belas kasihan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Sekali lagi kita angkat tangan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkau sudah menolong doa puasa kami season 1 dan season 2 sekarang. Kami memasuki season yang ketiga, kami percaya Engkau lebih menolong lagi kami Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, Jalan Suprapto, 2ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan sampai di hadirat-Mu. Sungguh-sungguh kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai ibadah kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian Tuhan, saudara-saudara dalam perjalanan sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semuanya. Terima kasih. Lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet, listrik, AC, semua kendaraan roda 2, roda 4, semua yang diparkir, lindungi dengan darah. Mohon kemurahan-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami akan berangkat ibadah. Saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Kembali saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam session yang ketiga ini, Tuhan semakin mencurahkan kasih-Nya, memberikan kekuatan semakin berlimpah buat kehidupan kita, dan semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Kita akan menyanyikan lagu dari suplemen Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Haleluya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Darah atas kembali. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan selalu miliki selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan ada waktunya. Di atas kembali, waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah waktunya. Kor sekali lagi. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kor sekali lagi.
segala yang terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada waktunya. Biar lewat pergumulan pada sesi yang ketiga ini, Tuhan memberikan kekuatan dan kita semakin mantap di dalam ibadah pengembalaan. Karena di situ ada keindahan, ada pembukaan jalan buat kehidupan kita, dan langkah-langkah kita adalah langkah ajaib bersama Tuhan. Suplemen nomor 70, dari suplemen nomor 70, Tuhan adalah gembalaku, dan saya undang sidang jemaat bagi berdiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ayat yang kedua, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman. Kor sekali lagi. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman. Kor sekali lagi. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Silakan duduk kembali. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari Psalm nomor 146, O Roh Kudus Manunggal dalamku. Tiada suatu di dalam diriku yang mampu melakukan kehendak-Mu. Hanya bila Kau menyertaiku dan tinggal dalam
lampu. Ayat yang kedua, nyatakanlah kekuranganku. Nyatakanlah kekuranganku. Nyatakanlah segala kehendakmu. Pegang tanganku, dadain hidupku dalam kebenaranku. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku, sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. Ayat yang kedua, nyatakanlah kekuranganku. Nyatakanlah segala kehendakmu. Pegang tanganku, pimpin hidupku dalam kebenaranmu. Ayat yang ketiga, bila kau manunggal dalamku, bila kau melimpah dalam hidupku, ku dapat merasakan nikmatnya bila ku menyembahmu. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku. Penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku, dan tinggal dalamku. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku, sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. O Roh Suci penolongku, kita angkat tangan kita. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku, dan tinggal dalamku. Biar lewat urapan Roh Kudus yang dicurahkan di tengah-tengah kita dapat dimampukan untuk taat dengar-dengaran, untuk melakukan segala perintah Tuhan, dan kita mengalami keajaiban bersama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Psalm nomor 63, Kuasailah Tuhan, segenap tubuh jiwa rohku. Kuasailah Tuhan, segenap tubuh jiwa rohku, terangkan akalku untuk melihat wujud-Mu. Bagai
akan perintah-Mu demi kepentingan pembentukan tubuh-Mu. Sucikan hidupku, sucikan hidupku, lengkapi dengan Roh-Mu, penuhkan hamba dengan kelimpahan firman-Mu, agar tiap perbuatan maupun tiap perkataanku menyaksikan dan memuliakan pribadi-Mu. Ayat yang kedua. Kuasailah Tuhan segenap tubuh, jiwa, rohku, untuk tunduk menyerah pada kehendak-Mu. Tahan uji dalam setiap khotbah dan godaan, menempuh kelan kematian dan kebangkitan. Sucikan hidupku, sucikan hidupku, lengkapi dengan Roh-Mu, penuhkan hamba dengan kelimpahan firman-Mu, agar tiap perbuatan maupun tiap perkataanku menyaksikan dan memuliakan pribadi-Mu. Kor sekali lagi, sucikan hidupku, sucikan hidupku, lengkapi dengan Roh-Mu, genuhkan hamba dengan kelimpahan firman-Mu, agar tiap perbuatan dan tiap perkataanku menyaksikan dan memuliakan pribadi-Mu. Terpuji nama Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 345, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Dan saya undang sidang jemaat kembali bangkit berdiri. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah
kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Di atas kembali, Yesus ajaib Tuhanku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kor sekali lagi, tak berubah kasih, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Saya undang tetap bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Keajaiban yang terbesar itu biar kita raih, yaitu keubahan hidup. Dan kita akan mengalami sampai diubahkan menjadi sama mulia dengan Tuhan. Kita duduk di tahta Tuhan bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu dari suplemen Mujizat Masih Ada. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Di atas kembali, Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Kor, waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan, semua yang kusaksikan perbuatan tangan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku,
mujizat masih ada bagiku. Kor, kita angkat tangan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Kor, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap kami bisa berdoa puasa, setiap kali kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami percaya mujizat masih ada Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baik mujizat secara rohani, pembaruan hidup kami yang banyak kali gagal ini Tuhan. Juga mujizat secara jasmani. Oh Tuhan, pertolongan Tuhan di tengah kesulitan, kemustahilan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan berbagai kekurangan, kelemahan kami, kemustahilan kami. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu yang mengandung kuasa mujizat Tuhan. Biarlah firman-Mu menolong kami, firman-Mu menyucikan, mengubahkan, sampai menyempurnakan kami. Bukakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, juga di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga malam ini nyata firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat-mujizat terjadi. Terima kasih. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih sayang, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sudah melampaui doa puasa season 1 dan 2. Sekarang kita berada pada season 3 dan Tuhan akan lebih menolong lagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita membaca masih di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang kelima. Kitab Wahyu pasal 4 ayat yang kelima. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Puji Tuhan. Jadi ada 7 obor yang menyala-nyala di hadapan takhta surga, takhta Allah. Itu sama dengan yang dilihat Nabi Musa. Itulah 7 lampu yang menyala-nyala pada pelita emas. Ya, sudah Musa buat di bumi ini. Ya, sudah hancur sekarang. Kemudian sama dengan 7 jalinan rambut Simson. 7 jalinan rambut Simson. Ya, kemudian sama dengan 7 roh Allah. 7 roh Allah. Ini adalah sama dengan 7 roh Allah adalah Roh Kudus dengan 7 manifestasi.
Roh Kudus dengan 7 manifestasinya, 7 wujudnya. Ini digenapkan dalam pribadi Yesus, juga pribadi kita semua sekarang. Ya, di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-11, kitab Nabi Yesaya. Kita membaca Yesaya pasal yang ke-11, itu judulnya Raja Damai yang akan datang. Yesaya 11 ayat yang ke-1 mulai. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya 1, roh hikmat 2, dan pengertian 3, roh nasihat dan keperkasaan 4, 5, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Inilah Roh Kudus dengan 7 manifestasinya, 7 wujudnya. Mulai dari roh Tuhan. Roh Kudus itu roh Tuhan, sekali lagi bukan roh setan, bukan roh daging, bukan roh dunia. Roh Tuhan, kemudian disusul roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, sampai ke-7 roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Ini saudara, ini yang ada di dalam Raja Damai, itulah ada di dalam pribadi Yesus. Saudara, ini Roh Kudus dengan 7 manifestasinya, 7 wujudnya ada di dalam pribadi Yesus. Kemudian Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita, sekarang ada di dalam pribadi kita. Jadi Roh Kudus dengan 7 wujudnya ada dalam pribadi Yesus, sekarang juga ada di dalam pribadi kita. Puncak dari urapan Roh Kudus, puncak urapan Roh Kudus adalah takut akan Tuhan. Yang ke-7, puncak dari urapan Roh Kudus adalah takut akan Tuhan. Inilah hari-hari ini saudara, biarlah kita selalu diurapi Roh Kudus sehingga selalu takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Praktek sehari-hari takut akan Tuhan. Praktek sehari-hari takut akan Tuhan. Nomor 1 di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-8, Amsal Sulaiman 8 ayat 13. Amsal Sulaiman 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Mulut penuh tipu muslihat. Nah, ini saudara, ini praktek sehari-hari takut akan Tuhan. Ya, yaitu kalau disimpulkan tadi Amsal 8 ayat 13, yaitu membenci dosa sampai membenci dusta. Mulut yang penuh tipu muslihat. Membenci dosa sampai membenci dusta. Nah, kalau kita membenci dosa sampai membenci dusta, berarti atau artinya berarti kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kita membenci dosa sampai dusta, sama dengan kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kita mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, ini yang harus ada praktek sehari-hari. Jangan malah mengasihi dosa, membenci sesama. Jangan, salah. Membenci Tuhan, membenci sesama karena mempertahankan dosa, salah. Kita harus benci dosa, sampai benci dusta-dusta. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan mengasihi musuh. Orang yang benci dosa itu sampai mengasihi musuh. Dia kasihan. Orang berdosa dia kasihan. Waduh, orang ini kok memfitnah, orang ini kasihan dia. Mendoakan. Nah, ini orang yang benci dosa. Sampai membenci dosa. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Oke, sampai mengasihi musuh. Hasilnya Amsal Sulaiman pasal 3. Amsal Sulaiman pasal yang ketiga ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan, jauhilah dosa tadi. Ya. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Nah, ini saja. Jadi hasilnya kuasa kesembuhan, kesehatan. Kuasa kesembuhan dari penyakit tubuh, ya, kuasa kesembuhan dari penyakit tubuh, juga kuasa kesembuhan dari penyakit jiwa,
penyakit jiwa, itulah ketakutan, stres, tidak damai. Saja penyakit jiwa itu saja ketakutan, stres dan lain-lain. Nah, sehingga menjadi tenang kita. Nah, ini saja. Ini kalau kita mengasihi Tuhan dan sesama takut akan Tuhan. Ya, kuasa kesembuhan ya, dari penyakit jasmani, penyakit rohani, kuasa kesembuhan dari penyakit nikah, buah nikah dipulihkan oleh Tuhan. Penyakit nikah, buah nikah dipulihkan kalau saling mengasihi. Nggak ada masalah dalam nikah. Kalau saling mengasihi kita. Saja mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Nggak ada masalah di dalam nikah. Buah nikah. Tidak ada kehancuran. Nah, kalau mengasihi dosa lah hancur. Hancur. Anak mengasihi dosa hancur dia. Saja menghancurkan nikah. Semoga kita bisa. Hasil kedua, ayat yang ke-8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Menyegarkan tulang-tulang, menyegarkan tulang-tulang. Ya, memberikan menyegarkan tulang-tulang. Ya, ini menyegarkan tulang-tulang, memberikan damai sejahtera. Ya, kepuasan, damai sejahtera. Ya, memberikan kepuasan surga, damai sejahtera dari surga. Sehingga kita bisa masuk dalam pembangunan, kita masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, damai, saling mengasihi, damai. Kita bisa masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita. Tenang, damai. Ya, tenang, ketenangan, damai sejahtera itu kita masuk kesatuan. Kalau tidak damai, wah saling benci dan lain hancur. Ya, damai ini masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Nah, ini membenci dosa, takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ada kuasa kesembuhan, ada kesatuan, ada damai, ada ketenangan, damai sejahtera sehingga kita masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Kesatuan nikah, kesatuan dalam penggembalaan, semua antar gereja, kesatuan semua. Kalau ada kasih, ada damai. Membenci dosa, kalau ada dosa pecah belah. Kalau kita mengasihi dosa, sebaliknya ini. Negatifnya, kalau kita mengasihi dosa, membenci sesama, seperti tulang kering yang berserakan. Seperti tulang kering yang berserakan. Nah, membenci yang salah. Mempertahankan yang salah, pelayanan yang salah dipertahankan, ajaran salah, dosa-dosa hidup yang salah dipertahankan. Ya, akhirnya membenci sesama. Membenci sesama. Itu bagaikan tulang-tulang kering yang berserakan. Nah, ini pemecah belah tubuh Kristus. Pemecah belah tubuh Kristus yang akan dibinasakan selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Ini praktek sehari-hari takut akan Tuhan. Yang kedua, dalam Yakobus 24, surat Yakobus pasal yang ke-24, surat Yakobus pasal yang Yosua, kitab Yosua, maafkan, kitab Yosua pasal 24, kitab Yosua pasal yang ke-24, maafkan, kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jadi yang kedua, praktek sehari-hari takut akan Tuhan adalah beribadah dan melayani Tuhan dengan setia dan tulus ikhlas. Beribadah melayani Tuhan dengan setia dan tulus ikhlas. Dengan setia dan tulus ikhlas. Beribadah melayani Tuhan dengan setia dan tulus ikhlas. Ya, tulus ikhlas tanpa pamrih. Ya, setia dan tulus ikhlas. Tulus ikhlas tanpa pamrih, ya, tidak mencari keuntungan jasmani. Ya, tulus ikhlas tanpa pamrih, tidak mencari keuntungan jasmani, bahkan berkorban apapun untuk ibadah pelayanan kepada Tuhan. Berkorban waktu, tenaga, dan lain-lain. Ya,
waktu, tenaga, uang, dan lain. Kecuali satu, pengajaran yang benar tidak boleh dikorbankan. Pengajaran yang benar tidak boleh dikorbankan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Inilah satu, takut akan Tuhan. Beribadah dan melayani Tuhan dengan setia dan tulus ikhlas. Tanpa pamrih. Tidak mencari keuntungan jasmani. Bahkan berkorban segala sesuatu. Waktu, tenaga, uang, dan lain untuk beribadah melayani Tuhan. Kecuali satu, firman pengajaran benar tidak boleh. Pribadi Yesus tidak boleh dikorbankan. Pribadi Yesus tidak boleh dikorbankan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, ini setia dan tulus ikhlas, juga setia dan benar. Yesaya 11 ayat yang kelima. Ini masih kelanjutan takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ya, beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Setia dan benar. Ya, beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Di dalam Injil Lukas pasal 17. Ini melayani Tuhan dengan setia dan benar. Memakai ikat pinggang kesetiaan dan kebenaran. Memakai ikat pinggang kesetiaan dan kebenaran. Lukas 17, Injil Lukas pasal yang ke-17, Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan minum. Sesudah itu engkau boleh makan minum. Nah, ini mengikat pinggang. Ini setia dan benar. Jadi jika kita beribadah melayani Tuhan dengan setia benar, memakai ikat pinggang kesetiaan dan kebenaran, melayani Tuhan dengan setia dan benar, memakai ikat pinggang kesetiaan kebenaran, maka kita sedang memberi makan minum Yesus. Memberi makan minum Yesus. Memuaskan hati Yesus. Memuaskan hati Yesus. Memberi makan minum Yesus. Memuaskan hati Yesus. Nah, ini pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Memuaskan hati Tuhan. Memuaskan hati Yesus. Ibadah pelayanan yang berkenan. Setia benar. Memakai ikat pinggang. Kesetiaan dan kebenaran. Setia dan benar. Itu yang memuaskan hati Yesus. Memuaskan hati Yesus. Berkenan kepada Tuhan. Hasilnya, maka disebutkan tadi, ya, berilah aku bukankah sebaliknya, ia akan berkata, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai aku makan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan minum. Hasilnya yang kedua, boleh makan minum. Berarti urusan makan minum adalah urusannya Tuhan. Urusan makan minum urusannya Tuhan. Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita secara ajaib di tengah kesulitan dunia. Sampai antikris nanti. Sampai zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Nah, ini jelas. Urusan kita adalah beribadah melayani Tuhan dengan setia, tulus ikhlas, tanpa pamrih, pengorbanan, setia dan benar, memakai ikat pinggang, setia dan benar. Ya, selalu tidak boleh separuh. Yang penting setia, tapi tidak benar, tidak boleh. Yang penting benar, saya tidak nyalai orang ini, tapi tidak setia, tidak boleh. Separuh ikat pinggang, tidak ada gunanya. Harus setia dan benar. Setia dan benar. Nah, itu memberi makan minum Yesus. Memuaskan hati Yesus, berkenan kepada hati Yesus. Ibadah pelayanan yang berkenan tidak ditolak. Hasilnya, maka urusan makan minum adalah urusan Tuhan. Tuhan Yesus sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Memelihara kehidupan kita. Di tengah kesulitan dunia. Di tengah kesulitan dunia. Di tengah kesulitan. Sampai antikris
zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Hasil kedua, boleh makan minum, kita mengalami kepuasan surga. Kita mengalami kepuasan surga. Kita mengalami kepuasan surga. Sehingga tidak akan mencari kepuasan di dunia. Tidak akan jatuh dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Ini banyak pelayan-pelayan Tuhan yang tidak puas dalam ibadah pelayanan. Selalu saya katakan tidak puas dalam ibadah pelayanan, tidak puas dalam nikah, tidak puas dalam segala hal. Mencari kepuasan di dunia. Sehingga jatuh dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, mulai merokok. Pelayan Tuhan merokok, mabuk, narkoba. Pelayan Tuhan kawin mengawinkan. Dosa percabulan, berselingkuh dan lain-lain. Seperti Hofni dan Pinehas. Ini terjadi di akhir zaman. Karena kita tidak melayani, mungkin setia tapi tidak tulus. Cari sesuatu yang jasmani. Melayani yang cari uang, cari kedudukan, cari jodoh, cari ini. Tidak tulus. Melayani mungkin setia, tapi tidak benar, hidupnya tidak benar. Tidak benar. Pelayanannya tidak benar, tidak sesuai firman. Ajarannya tidak benar. Nah ini masih separuh sabuk, tidak ada gunanya. Atau tidak setia. Tidak setia. Biarpun kita berkorban saya loh, tapi tidak setia. Benar saya loh, tapi tidak setia, sama tidak memuaskan Tuhan. Akhirnya mencari kepuasan-kepuasan di dunia. Kaum muda hati-hati. Mungkin setia, aktif. Di gereja aktif di mana-mana. Tapi tidak benar nih. Sebagai anak tidak benar, tidak taat. Nikahnya tidak benar. Pacaran tidak benar. Nah ini tidak memuaskan Tuhan. Sekolah tidak benar, nyontek. Tapi dia aktif, melayani. Tapi tidak benar, sama aja. Tidak memuaskan Tuhan. Dia tidak mengalami kepuasan. Kering rohaninya. Sehingga mencari kepuasan dalam dunia. Mencari kepuasan dalam dunia. Ya. Itulah sampai jatuh dalam dosa-dosa. Entah dusta, nomor 1 dusta itu. Sudah mulai kalau kaum muda mendustai orang tua beginilah, begitulah. Mulai, sudah. Karena dia tidak puas, jatuh dalam dosa-dosa. Sama suami juga mulai mendustai istri. Rapat terus. Kok telat Pak pulang, rapat terus. Nah, ini begitu. Dusta sudah mulai. Sampai jatuh dalam puncaknya dosa. Dosa makan minum, mulai merokok, mabuk, narkoba. Mulai sampai dosa kawin mengawinkan. Perselingkuhan dan lain-lain terjadi semua. Nah ini semoga kita bisa. Tapi kalau kita memuaskan Tuhan sudah cukup. Kita mengalami kepuasan surga. Kita mengalami damai sejahtera. Kepuasan surga. Mengalami damai sejahtera. Sehingga semua enak dan ringan. Hidup itu enak dan ringan. Puas. Mengalami kepuasan surga. Damai sejahtera dari surga. Semua enak dan ringan. Semua enak dan ringan. Ya, semoga kita bisa. Satu lagi. Di dalam kitab Yeremia pasal 2. Ini ikat pinggang menghiasi kita. Perhiasan mempelai. Yeremia pasal yang ke-2 ayat 32. Yeremia 2 ayat 32. Dapatkah seorang darah melupakan perhiasannya? Atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Ini ikat pinggang ini perhiasan mempelai wanita. Perhiasan mempelai wanita. Jadi hasil ketiga, hasil pertama tadi urusan makan minum, urusannya Tuhan semua. Tuhan yang memelihara kita secara ajaib. Kemudian yang kedua kita mengalami kepuasan surga. Damai sejahtera, enak dan ringan. Tidak jatuh dalam dosa, enak ringan. Kita ini hidup. Yang ketiga, kita sedang dihiasi oleh Tuhan. Hidup ini lebih rapi, lebih indah. Ikat pinggang, ada ikat pinggang jadi rapi. Tidak benang bulat itu. Nah, itu tidak. Rapi, hidup itu jadi rapi. Ya, hidup jadi rapi dan indah. Sampai menjadi perhiasan mempelai wanita. Nah, ini
Ini ikat pinggang itu membuat hidup kita rapi, indah, ya. Membuat hidup kita rapi semuanya sampai menjadi perhiasan mempelai wanita. Nah, inilah takut akan Tuhan. Ya. Ada perhiasan mempelai, perhiasan. Tadi takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, membenci dosa sampai dusta, mengasihi Tuhan sesama, saja mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, betul-betul di situ, saja mengasihi Tuhan dan sesama, maka kita tadi, saja bukan menjadi tulang kering. Kalau membenci itu tulang kering, mengasihi Tuhan dan sesama. Tadi ayat yang ke-8 Amsal 3 itu, saja menyembuhkan, kuasa kesembuhan. Penyakit jasmani, penyakit tubuh, penyakit ekonomi, penyakit nikah, buah nikah, penyakit jiwa, semua disembuhkan oleh Tuhan. Kita merasa tenang, ya, ada ketenangan, penyakit jiwa, ya, tidak lagi takut, stres dan lain-lain, sampai kita menyegarkan tulang-tulang. Ada kepuasan untuk menuju kesatuan. Ada kepuasan, damai sejahtera untuk menuju kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Bisa saling menyatu. Tulang-tulang yang masih segar, yang masih baik ini bisa menyatu. Tapi kalau membenci sesama, mengasihi dosa, membenci sesama, itulah yang menjadi tulang-tulang kering yang berserakan. Pemecah belah tubuh Kristus. Dari kering itu dari perkataannya yang kering, gosip dan lain, pemecah belah tubuh Kristus. Pemecah belah tubuh Kristus. Dan itu binasa selamanya. Jangan, kita masuk kesatuan. Satu. Yang kedua tadi punya perhiasan mempelai. Tadi kesatuan tubuh Kristus, kesatuan mempelai yang sempurna. Nah, sekarang takut akan Tuhan, beribadahlah, melayani Tuhan dengan setia tulus, setia benar. Kita memiliki perhiasan mempelai. Sabuk, ikat pinggang, setia dan benar, perhiasan mempelai. Makan minum urusannya Tuhan, Tuhan pelihara. Tuhan memelihara kita semua. Makan minum urusannya Tuhan, semuanya saudara. Kita memiliki damai sejahtera, kepuasan. Tidak perlu lagi mencari kepuasan di dunia. Enak ringan hidup. Sampai punya hidup itu rapi, indah, punya perhiasan mempelai. Punya perhiasan, siap menanti Tuhan. Kesatuan mempelai, siap. Perhiasan mempelai, siap menyambut kedatangan Tuhan. So, ini orang takut. Yang ketiga terakhir, saudara, praktek yang ketiga terakhir, takut akan Tuhan. Wahyu pasal yang ke-14, kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke Wahyu 14 ayat yang ke-7. Wahyu 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sembahlah Dia. Ya, semoga kita bisa mengerti, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Ini orang takut akan memuliakan Tuhan. Bukan memilukan, bukan memalukan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya. Bukan memilukan, bukan memalukan Tuhan, memuliakan Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Kalau memilukan, memalukan, tidak bisa menyembah Tuhan. Tidak bisa menyembah Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Kalau memilukan, memalukan Tuhan, kering, tidak bisa menyembah Tuhan. Tidak bisa menyembah. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Ya. Penyembahan, doa penyembahan adalah proses perobekan daging. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging. Proses perobekan daging. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging. Dengan segala keinginan, hawa nafsunya. Sehingga kita mengalami pembaharuan dari manusia daging. Kita mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Kita mengalami pembaruan dari manusia